Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rana Agung, angkatan saya dengan Hawa. Kami dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang relasi. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, apa sih fungsi? Nah, kita akan belajar tentang fungsi. Di video kali ini kakak akan membahas tentang relasi. Nah, jadi fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antar dua buah himpunan. Nah, ada 3 jenis fungsi nih yang akan kita pelajari pada seri video kali ini. Ada relasi, nah ada pemetaan atau biasanya kita kenal disebut fungsi, gitu ya. Kemudian ada korespondensi satu-satu. Apa sih bedanya? Nanti kita akan belajar satu persatu ya. Di video kali ini kita akan banyak membahas tentang relasi. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram panah. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada relasinya apa, gitu, ada fungsinya apa. Kemudian ada diagram kartesius, seperti ini. Nah, ini A-nya, nah ini B-nya biasanya, ya. Nah, kemudian ada himpunan pasangan berurutan. Apa sih himpunan pasangan berurutan? Karena namanya di himpunan ya pasti pakai metode himpunan ya, pakai cara penyusunan himpunan. Ada kurung awalnya. Nah, pasangan berurutannya apa nih? Ya, pasangan dari antara hubungan antara si A dan si B-nya. Contoh misalnya 1 dan 2. Kita dari panahnya berarti 1 berhubungan dengan 2, gitu ya. 1,2. Kemudian 1,3. Ya, kemudian 1,4. Apalagi Kak? Ya, semuanya yang berhubungan berarti 2,3. Ya, kemudian berapa itu 2,4. Kemudian 3,4. Gitu ya. Nah, itu himpunan pasangan berurutan. Jadi ada himpunan dan ada pasangan-pasangannya, gitu ya. Nah, kalau diagram kartesius seperti ini, kalau diagram panah seperti ini. Nah, kalau diagram panah yang perlu diperhatikan selalu jangan lupa tanda panahnya ya. Biasanya kalau guru kamu agak sedikit perhitungan atau salah sedikit teliti, gitu ya, dia akan melihat panahnya nih. Kalau ada panahnya dikurangi nilainya, ya. Jadi hati-hati. Nah, ada beberapa istilah penting yang akan kita pakai, yaitu ada namanya domain, ada kodomain. Domain itu dari asal. Kodomain itu dari hasil, tempat di mana hasil dari suatu relasi atau fungsi mungkin ditemukan, ya. Jadi di mana hasilnya mungkin ditemukan. Ada range, yaitu hasilnya. Contoh, misalkan kita punya diagram panah seperti berikut yang tadi ya. Kita mau tentukan domainnya. Nah, domainnya ada kodomain, ada range-nya, gitu ya. Nah, dia selalu dalam bentuk himpunan nih. Domainnya apa ya? Domainnya berarti semua dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Kodomainnya apa nih? Kodomainnya adalah semua yang di B. Berarti 1, 2, 3, 4 juga. Nah, range-nya apa? Range-nya itu yang hanya kena panah. Yang kena panah, tapi yang di B tapi yang kena panah. Jadi satunya itu enggak. Berarti ini 2, 3, dan 4. Jadi hanya yang dari kodomain yang terkena panah atau menjadi hasil dari fungsi tersebut. Contoh lagi. Jadi kalau punya diagram panah, sebutkan dari asal, dari hasil, dan hasilnya, gitu ya. Dari asal, nah ini pasti yang sebelah kiri nih, ya. Dari bukan tujuan ya, dari tempat muasalnya. Berarti ini 2, 3, 4, 5, dan 6, gitu ya. Dari hasil, ini dari hasil berarti 6, 7, 9, 10, 11, ya. Sedangkan kalau range atau hasilnya, ini hasilnya adalah yang kena panahnya aja, berarti 6, 9, dan 10. Maka gimana sih dengan ini angka 4, kenapa nggak ada pasangannya, boleh apa enggak, gitu ya. Angka 7, kenapa nggak ada pasangan, boleh apa enggak. Angka 11, nggak ada pasangan, boleh atau tidak. Nah, itulah nanti akan membedakan antara relasi, fungsi atau pemetaan, dan juga korespondensi satu-satu. Kalau di video kali ini yang kakak contohkan adalah relasi. Jadi sebenarnya kalau relasi itu tidak punya aturan. Jadi terserah aja mau panahnya kemana, terserah. Mau yang 2 ini dapat 2 pasangan boleh, yang 3 dapat 2 pasangan boleh, gitu ya. Terserah aja. Mau yang dapat pasangan cuma yang kedua boleh. Itu namanya relasi, terserah. Tapi nanti di pemetaan ada syaratnya, di video berikutnya akan kakak bahas, ya. Korespondensi satu-satu juga ada syaratnya, nanti kita akan bahas juga. Nah, kita akan mencoba contoh-contoh soalnya. Biasanya korelasi itu lebih banyak bagaimana sih kita menampilkan si relasi itu dalam bentuk diagram panah,
kartesius dan juga himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui dua buah himpunan nih, A dan L. Hubungan dari A ke L itu adalah lebih kecil dari, nyatakan hal tersebut dalam diagram tanah. Diagram tanah itu paling gampang, jadi kita tinggal bikin bulat gitu ya. Ini si A, oke. Ini ada si B, gitu ya. Nah, relasinya itu gimana sih? Nah, ini kita taruh di tengah. Nah, kita taruh di tengah sehingga kita dapat bayangan seperti ini. A lebih kecil dari B, ya. A lebih kecil dari B. Jadi kita gambar si A nya, gambar si B nya, kita taruh di sini. A nya itu angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Selalu kasih titik, ya. Karena himpunan nih, kan pakai titik ini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia bilang A lebih kecil dari B. Yaudah, berarti tinggal kita pasang aja. 1 berarti ke 3, gitu kan? 1 berarti ke 4, 1 berarti ke 5, gitu. Oke, 1 berarti ke 6. Kan 1 lebih kecil dari 6, betul. 1 lebih kecil dari 7, 1 lebih kecil dari 8, ya betul, gitu ya. Oke, terus berapa lagi? 3 lebih kecil dari 3? Enggak ya. 3 lebih kecil dari 4. Nah, gitu. Coba kita ganti warnanya biar enak. Terus apa lagi? 3 lebih kecil dari 5, ya kita gambar. 3 lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 6, kita gambar. 3 lebih kecil dari 6. 3 lebih kecil dari 7, betul, kita gambar. 3 lebih kecil dari 8, betul, kita gambar, gitu ya. Nah, memang kalau beberapa ini akan jadi lebih padat nih. Nah, makanya kalian sebagai penggaris, kalau makan di sini nggak pakai penggaris, jadi kelihatannya ruwet, gitu ya. 5 lebih kecil dari 3, salah, jangan dibikin. 5 lebih kecil dari 4, salah. 5 lebih kecil dari 5, salah. 5 lebih kecil dari 6, nah, baru kita bikin. 5 lebih kecil dari 7, baru kita bikin. 5 lebih kecil dari 8, baru kita bikin, ya. 7 lebih kecil dari 7, 8 doang, gitu. Nah, daerah mana kalau banyak agak ribet ternyata. Gimana dengan himpunan pasang urutannya? Ya udah, kita tinggal bikin aja himpunan. Nah, himpunan ya, kita pasangin aja 1 lebih kecil dari 3, berarti 1,3. Kemudian berapa? 1,4, gitu. Kita tulis semua nih, 1,5, 1,6, gitu ya. Terus 1,7, nah, terus 1,8, terus semua kita tulis, berarti 3,4. Nah, kita tulis, terus berapa lagi? 3, berapa tuh? 5, gitu ya. Terus sampai kita tulis semua sampai 7,8, gitu. Itu himpunan pasang urutannya. Diagram kartesiusnya gimana sih kak cara gambarnya? Gampang ya, tadi kalau kita lihat ini tinggal kita pasang-pasangin aja. Jadi A nya ini selalu menjadi sumbu X, B nya ini selalu menjadi sumbu Y, ya. Jadi ini sumbu X selalu jadi domain, ya. Ini jadi kodomain, sehingga dia akan senada. Nah, senada dengan apa kak? Senada dengan ini. Nah, senada dengan ini X, Y, gitu ya. Nah, berarti kita pasang-pasangin aja. Berarti 1,3. Berarti ini kita harus lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,3. 1,3. Berapa? 1,4. 1 sampai 1,48. Ya udah, kita gambarnya semua. 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, gitu. Kemudian apa nih? 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Ya udah, kita gambar 3,5, 3,4 juga ya, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Terus berapa? 5,6, 5,7, 5,8. Ya udah, 5,6, 5,7, 5,8. 7,8. Gitu. Jadi tinggal semua dititik-titikin berdasarkan dari himpunan pasang urutannya X, Y, X, Y, X, Y, gitu. Jadi gampang ya.
bagaimana menggambar diagram panah, diagram pasang berurutan, dan juga diagram kartesius. Yang penting itu tadi, ini jangan lupa kurungnya, kurung awalnya, karena nanti kalian bisa disalahkan. Jangan lupa panahnya. Nah, ini panahnya juga bisa disalahkan sama guru kalian kalau misalkan nggak ada panahnya, kurang tepat, karena kita nggak tahu ini tujuannya kemana, gitu. Oke, nah contoh berikutnya. Nah, sekarang dikasih tahu diagram kartesius. Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, nyatakan dalam diagram panah. Gimana menyatakan himpunan pasangan berurutan? Gampang. Tinggal kita pasang aja. Oh, ini X-nya 6, Y-nya berapa? 6, gitu. Terus kemudian X-nya 7, Y-nya 1, berarti 7,1. X-nya 8, Y-nya 2, 8,1. Ya. Terus 8,2, kemudian 9,3, kemudian 10,4. Kak, kenapa kakak jawab yang A dulu ya? Nah, nanti dulu, paling gampang tuh soal begini tuh dari diagram kartesius jadi himpunan pasang berurutan, gampang, tinggal diambil aja titiknya. Kalau sebenarnya juga gampang, tinggal kita titikin. Ke diagram panah juga gampang, gitu ya. Nah, ke diagram panah, ini adalah himpunan si A misalnya, himpunan si B. Nah, sebetulnya kita harusnya menulis sesuai domainnya, tapi karena kakak nggak tahu range-nya dari berapa sampai berapa nih, range-nya, domainnya yang dimau dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi kakak tulis hanya yang masuk di sini saja. 6, 7, 8, ya, 9, 10. Kemudian di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, 6 pasangan dengan 1, 7 dengan 1, 8 dengan 2, ya, 9 dengan 3, 10 sampai 10 dengan 4. Nah, kemudian baru kakak akan mau menjawab pertanyaan yang A. Apa sih relasi yang dibentuk? Nah, kita mesti pikirkan nih yang di tengah nih. A itu apanya dari B ya? 6 itu apa dari 0? Oh, 6 lebihnya dari 0. Tapi kita mesti cek yang berikutnya. Nah, ini mirip-mirip kita waktu belajar pola bilangan. Kalau 6 jadi 0 gitu ya, kalau jadi 1 gitu ya. Kalau 7 pasangan 1. 7 berapanya dari 1 ya gitu ya. Berapa dari ini pasti bagaimana berapa dari gitu. Bisa perkalian, bisa penjumlahan, bisa pembagian gitu. Berarti kalau ini 7 itu 6 lebihnya dari 1. 8 6 lebihnya dari 2. Oh, ini adalah 6 lebihnya dari ya. A 6 lebihnya dari B. 6 lebihnya dari 0. 7 6 lebihnya dari 1 dan seterusnya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, fokus nih di sini supaya bisa menjawab soalnya dapat poin gitu ya. Jangan fokus di sini kalau kalian nggak kepikir. Kalau gampang kepikiran gampang lah. Kayak ini kan gampang nih kepikiran nih. Ya. Contoh lagi. Nah, ini kakak punya himpunan pasangan berurutan nih seperti ini. 26, 39, 4, 12, 15 gitu ya. Apakah relasinya? Ya nanti dulu gitu ya. Nyatakan relasi itu dengan diagram panah dan diagram kartesius kita gambarin dulu aja. Diagram panah. Anggaplah himpunan itu himpunan K sama himpunan L. Gitu ya. Dari 2 ini 2 itu, terus ini 3, terus ini 4, ini 5. Kok kakak tahu sih? Kita ambil depan aja nih. Ya. Kemudian ini ada 6, ada 9, ada 12, ada 15. Nah, 2 pasangan dengan 6, 3 pasangan dengan 9, 4 dengan 12, ya. 5 pasangan dengan 15. Jadi hubungan apa nih? Nah, kita pikirkan nih. Apa sih hubungannya gitu ya? K bla 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 gitu. Dari L. 2 apanya dari 6, 3 apanya dari 9, 4 apanya dari 12 gitu ya. Oh, itu sepertiga Kak. 2 kan sepertiga dari 6, 3 sepertiga. Iya benar sepertiga. Berarti ini tinggal apa? A adalah sepertiga dari L. Wah, apa kan? Jadi ini bingung apa ya? Kita bikin diagram panahnya biasa lebih terpikir. Gimana diagram kartesiusnya? Ya tinggal kita bikin aja. Berarti kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang sorry, ini X nya ya. Nah kakak
akan mau bikin Y-nya sedikit berbeda. Kenapa tuh? Karena nggak muat. Diagramnya nggak muat, kita cuma nyampe 10. Akan bikin kelipatan 3, dan 3, 6, 9, 12, 15, gitu ya, 18, 21, 24, 27, 30. Ini si Y-nya, ya, yang belakang-belakangnya aja nih. Oke. X-nya yang sini. Nah, X-nya yang ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dengan 6. Oh, 2 dengan 6. 3 dengan 9. Oh, 3 dengan 9. 4 dengan 12. Oh, 4 sama 12. 5 sama 12. Nah, udah jadi diagramnya. Gampang kan? Jadi yang agak sulit itu sebenarnya menyatakan relasinya sepertiga dari, gitu ya. Kita coba lagi nih, satu soal lagi. Diagram panah di bawah ini tentukan relasi yang dibentuk. A apanya dari B, gitu ya. Dari. Kok dari soal-soal yang sebelumnya gampang. Nah, kalau ini kakak nggak bikin dulu karena udah ada diagram panahnya, agak gampang mikirnya. 2 ke 6, 2 ke 10, 3 ke 6, 3 ke 9. Apa nih kita harus pikir, karena nggak mungkin lebihnya, nggak mungkin kali, nggak mungkin bagi nih kalau yang seperti ini. Kenapa? Bisa juga sih kurang dari, tapi kalau kurang 2 harusnya ke 7 juga, 2 harusnya ke 9, gitu ya. Tapi kan enggak, berarti kita mesti cari yang lain. Kalau 3 lebihnya nggak mungkin, karena kalau 3 lebihnya nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang. Sepertiga dari nggak mungkin juga, nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang, ya. Nah, ini kalau kasih tahu, kalau ketemu soalnya seperti ini, coba pikirkan faktor atau kelipatan. 2 kelipatan 6, 2 kelipatan 2 kelipatan dari 6, enggak ya. 2 faktor dari 6, wah, betul tuh. 2 faktor dari 10, betul tuh. 3 faktor dari 6, benar juga. 3 faktor dari 9, betul juga, gitu ya. Ada lagi, 3 faktor dari berapa? Ada sih 12, tapi 12 nggak ada di B, jadi nggak masalah, gitu ya. Berarti ini adalah A adalah faktor dari B. A faktor dari B relasinya. 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6, gitu ya. Gimana pasangan urutannya? Oh ya gampang. Berarti 2,6, gitu. 2,10, gitu. 3,6, 3,9, ya, 5,10, terakhir 6,6, gitu. Tutup kurung, kurang jangan lupa ya. Ini himpunan pasangan urutannya. Nah, bagaimana dengan diagram kartesiusnya? Ya, kita gambar diagram kartesiusnya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. X itu selalu domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya lagi 1, ya, 11. Karena ada 11, tapi nggak pakai 11-nya. Jadi tidak masalah. Nah udah, tinggal kita buatin aja. 2,6, X-nya 2, Y-nya 6, 2,6. Gitu. 2,10. Berarti 2 dia. Ya, 3,6, 3,6. 3,9, gitu. 5,10, 5,10 di sini, ya. Ini berapa nih? 6,6, 6,6. Udah deh, selesai. Jadi gampang ya. Jadi ini adalah awal dari suatu fungsi, awal dari pelajaran fungsi. Kita akan belajar bagaimana menyatakan dalam diagram panah. Jangan lupa panahnya. Menyatakan dalam diagram kartesius himpunan pasangan urutan X, Y. Jadi X-nya itu selalu kita lihat dari himpunan pasangan urutan 2,6. Nah, kalau di sebelah kiri nih X-nya nih, ini Y-nya, gitu ya. Bagaimana mencari relasi yang dibentuk? Bikin dulu nih diagram panah yang biar gampang. Kemudian pikirkan A kiri, apanya dari B, gitu ya. Terus berarti ini faktor dari. Kalau yang di sini sepertiga dari, gitu ya. Kalau ini tadi 6 lebihnya dari, jadi bisa macam-macam. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.